Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam ayah bunda, kakak-kakak semua yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini dalam kelas pembekalan mitra-mitra baru dengan tema mindset dan tipe-tipe mitra. Saya doakan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dimudahkan, dan insya Allah semakin sukses, sehat, kaya, berkah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Nahira dari Malaysia, selaku host pada malam hari ini. Baik, ayah bunda, sebelum kita mulai kelasnya pada malam hari ini, kita awali dengan Ummul Quran, di Barakatil Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, ayah bunda semuanya, pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen di kampus miliarder TCA, merupakan seorang praktisi digital marketing. Beliau juga sudah mendapatkan apresiasi cash reward dari Arminareka sebesar 1,5 miliar, meraih apresiasi cash rewards dari Armina Daily sebesar 200 juta. Dan beliau juga merupakan penggerak pelopor Umroh Akbar tahun 2023 dan tahun 2024. Dan insya Allah beliau akan membersamai jamaah di tahun 2025 dalam gerakan Umroh Akbar 2222 jamaah TCA. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita simak video profil beliau berikut ini.
Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kakak-kakak semuanya, mari kita rendahkan hati kita. Kita semoga Allah angkat derajat kita. Kita hadirkan sama-sama beliau yang sangat luar biasa, Bapak Nyoman Aris dari Kota Satri Jombang. Assalamualaikum, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman? Aman, aman, Aman Alhamdulillah. ya. Bagaimana Eh, kabarnya pada malam hari ini, Pak Aris? Alhamdulillah sukses sehat kayak berkah lalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di sini kayaknya kok ada ngelek yang mana Alhamdulillah. ya? Saya atau Kak Nahir nih? Ya. Oke Kalau deh. di saya aman, Pak Arisnya aman. Nggak tahu, kayaknya ngelek. Tadi videonya Pak Aris, kalau di saya disangkut-sangkut Pak Aris, berarti mungkin jaringan saya yang kurang maksimal. Oke deh. Oke. Terima kasih Kak Nahira dan teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa luqatan min lisani yafqahu qawli apa ba'du. Teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu berjumpa ya dalam kesempatan yang luar biasa ini. Moga diberikan kita semuanya Allah kemudahan dalam pemahaman dan yang paling utama juga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar ya, yang mana banyak orang ketika memulai sebuah bisnis ya. Eh, apakah ada jaminan pasti sukses? Nggak ada ya, teman-teman. Jadi tidak ada yang menjamin kita semuanya bisa berhasil ataukah gagal. Semuanya nggak ada jaminan ya. Siapa yang menjamin? Yaitu dari diri kita sendiri. Ya, teman-teman semua. Makanya hari ini, khusus hari ini, saya akan mungkin izin diberikan kesempatan waktu oleh guru kita semuanya, Bapak Harun Ar-Rasyid dan Bunda Mariana Susanti, ya, untuk memberikan namanya fundamental di sebuah bisnis networking, ya. Nah, teman-teman semuanya, izin saya share screen ya, dan nanti tolong dikonfirmasi jika seumpama suara saya kurang bagus atau apa di kolom komentar ya, teman-teman. Ya, teman-teman semuanya. Nah, ini perlu diketahui. Jadi, bagaimana sih kita bisa memulai sebuah bisnis ya? Tapi sebelum kita ngomong lebih panjang kali lebar, teman-teman semuanya, Anda harus memahami dulu konsep sebuah bisnis. Bisnis itu kayak kendaraan ya, teman-teman. Ya, bisnis itu hanya sebagai kendaraan. Jadi jangan salah, Bapak Ibu semuanya. Semua bisnis, semua kendaraan atau pasti menawarkan yang namanya hasil. Tapi apa kelebihannya, apa keuntungannya, dan bagaimana Anda bisa sukses dan cepat di usaha ini. Nah, ini ya teman-teman harus butuh ilmunya ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada mitra ya ketika dia memulai itu bisa sukses dan cepat ya, sukses dan cepat. Kenapa? Nah, apa faktornya? Faktor yang pertama adalah mitra tersebut memiliki tujuan yang jelas di usaha ini dan memiliki pembimbing yang sudah sukses atau sudah berhasil yang mereka ikutin. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, apakah ada mitra suksesnya lama banget? Nah, jangan-jangan nih satu mungkin nggak punya tujuan, dua mungkin nggak punya pembimbing yang sudah terbukti sukses untuk dia ikutin. Ya, ini faktor yang pertama. Ada tipikal yang kedua, ya teman-teman semuanya. Ketika dia memulai bisnis, ya, dia punya tujuan jelas, pasti bisa berhasil pasti. Ya, cuman butuh waktu lama. Kenapa? Karena dia punya tujuan, tidak punya pembimbing. Otomatis dia akan sering melakukan yang namanya kesalahan, salah dan sebagainya. Ya, nah makanya coba di ruangan ini teman-teman semuanya, apakah Anda sudah punya tujuan ketika masuk di usaha ini? Yang kedua, apakah Anda sudah punya pembimbing? Nah, dua hal ini adalah elemen penting. Kalau kita punya tujuan tanpa pembimbing, maka siap-siap Anda akan lama banget. Dan biasanya di tengah-tengah perjalanan, ya, biasanya berhenti. Kenapa? Kecapean. Merasa bahwa kok nggak ada hasil ya, kok nggak ada ini ya. Ya, coba dicek.
Apakah Anda sudah punya pembimbing yang Anda ikutin? Seberapa dekat Anda dengan pembimbing Anda? Dan sebagainya ya. Dan ada tipikal yang ketiga teman-teman semuanya. Tipikal yang ketiga ini adalah mitra yang di usaha ini tidak punya tujuan. Ya, ada pembimbing ya pembimbingnya nggak dipakai. Ada training yang nggak pernah ikut. Ada Zoom yang nggak pernah ngikut. Kuliah nggak pernah hadir, ibaratnya gitu. Ya, pertanyaannya teman-teman semua, bisa nggak mereka ini berhasil? Ya, dia masuk hanya ikut-ikutan itu ya. Dia akan terus paling keluar masuk bisnis ya, keluar masuk networking A, B, C, D. Tapi hasilnya nggak ada. Dan lama-lama akhirnya dia berhenti dan akhirnya trauma gitu kan. Pernah nggak Anda menemui orang-orang seperti ini? Ya. Nah, buat teman-teman semuanya, yuk Anda yang hari ini sebelum kita belajar, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua, kira-kira di mana Anda sekarang ini posisinya? Sudah punya tujuan dan pembimbing? Atau punya tujuan tapi jalan sendiri, nggak pernah memperdulikan pembimbingnya, gitu kan? Nggak pernah nempel sama leader besarnya atau mentornya, gitu kan? Atau tipe yang tiga, Anda hanya ikut-ikutan aja, daftar, masuk, nggak tahu kemana, gitu ya. Ya, nah ini sebagai pembuka kita, Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi teman-teman semua ingat ketika kita masuk, ya, bisnis sebagai kendaraan ya teman-teman. Ketika teman-teman semuanya punya kendaraan, tapi Anda nggak bisa nyetir. Pertanyaannya, bisa jalan nggak motor Anda, mobil Anda? Anda punya mobil Ferrari Sport, ya, tapi Anda nggak punya tujuan. Anda nggak tahu mau kemana. Mobilnya jalan nggak Bapak Ibu semuanya? Nggak. Jadi hal ini penting banget. Jadi TCA memberikan kuliah itu adalah Anda diajar sebagai apa? Biar Anda bisa mengendarai kendaraan Anda. Sehingga Anda punya percepatan, sehingga Anda bisa menjadi bukti seperti kami yang sekarang ini menjadi para top leader dan peraih reward ya. Amin. Oke, siap teman-teman semuanya. Coba yang siap katakan saya di kolom komentar. Jangan-jangan nanti saya ngomong sendiri nih ya. Yang siap belajar hari ini fokus tujuannya, namun saya masih ada kesibukan jualan makan dan sebagainya. Oke. Siap, 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 siap. Oke. Alhamdulillah. Mantap ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Yuk, ya. Hal yang paling pertama adalah satu, ketika Anda memulai usaha ini, Bapak Ibu semuanya, Anda masuk di Armina Daily ya. Ketika Anda menentukan sudah saya gabung di Armina Daily. Yang pertama adalah Anda harus punya tujuan yang jelas. Nggak boleh Anda hanya ikut-ikutan tuh nggak boleh Bapak Ibu semua. Ya, yang penting manut grup yuk nggak bisa. Ya, Anda harus punya tujuan yang jelas. Anda harus punya visi misi yang jelas di usaha ini. Ya, ingat Bapak Ibu semuanya, membangun sebuah bisnis yang besar itu harus dilandasi dengan sebuah visi dan misi yang jelas. Karena jika tujuan awal aja masih bingung, maka akan mudah berhenti atau pindah-pindah ke bisnis yang lain. Betul atau tidak? Teman-teman semuanya, ini yang terjadi. Ya, kenapa kami, saya, ya kan, teman-teman para top leader semuanya, coba dicek. Udah berapa tahun bertahan di Armina Daily, bertahan di Armina Reka Group. Ya, kenapa? Karena mereka punya visi misi yang jelas, punya tujuan yang jelas. Ya, sehingga ketika dia sudah memutuskan sesuatu, go, jalan. Apapun yang terjadi, lurus. Ya, nah ini yang pertama. Ya, fondasi dasarnya Anda harus punya visi dan misi. Apa yang Anda mau capai? Kapan? Berapa nominalnya? Kalau mau umroh berapa orang? Kapan? Ya, nah ini ya teman-teman semua. Oke. Nah, penentu kesuksesan ini adalah seperti yang disampaikan oleh guru saya, guru kita semuanya, Bapak Harun Ar-Rasyid ya. Penentu kesuksesan kita itu 90% yaitu adalah di mindset, Bapak Ibu semua. Ya, mindset. Ya, sisanya 10%-nya itu teknis. Ya, jangan dibalik gitu. Mas Haris, saya itu nggak bisa ngelola kolam, saya nggak bisa bangun database, saya itu kan gaptek, saya bla bla bla. Itu hanya 10% teman-teman. Ya, penentunya adalah 90% itu adalah mindset. Oke. Nah, seorang pembisnis, mindsetnya itu adalah growth, bertumbuh. Ya, bukan fix atau apa pasti. Enggak. Seorang seorang pembisnis, seorang pengusaha, Bapak Ibu semuanya, mindsetnya tuh growth mindset, bertumbuh terus. Oke, hari ini saya nggak bisa TikTok. Oke, hari ini saya nggak bisa ini, tapi saya akan bisa dengan saya belajar.
Ya, nggak usah khawatir karena di sudah ada kurikulumnya, tinggal kita ikuti, Bapak Ibu semuanya. Nah, yang penting adalah apa? Mindset. Bukan gaptek, tapi malas belajar itu yang benar. Gitu ya. Ini mindset, kembali lagi itu semuanya mindset. Nah, jadi penentu sukses kita di Armina Daily, di usaha ini, Bapak Ibu semua teman-teman, yaitu adalah 90% adalah mindset. 10% sisanya yaitu adalah teknis. Ya, karena teknis itu bisa dipelajari, teman-teman. Kalau mindset itu alam bawah sadar. Ya, hanya kita. Anda mau atau mau banget sukses di usaha ini. Ya. Nah, jadi jangan berpikir dulu ya, teman-teman semuanya jangan berpikir dulu masalah teknis ya dalam memulai sebuah bisnis. Tapi utamakan mindset yang harus dibangun itu seperti apa. Oke? Nah, sekarang selanjutnya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, mindset fix itu adalah mindset yang ada di seorang karyawan ya. Karyawan itu apa, teman-teman? Atau pegawai dan sebagainya. Mohon maaf, ini mindset ya. Mindsetnya sukanya adalah yang pasti-pasti gitu. Meskipun pasti nggak cukup setiap bulan ya, tapi sukanya yang pasti-pasti. Mindset seorang karyawan, pegawai dan sebagainya itu adalah bagaimana dia yang penting melakukan pekerjaan yang sudah diberikan oleh seorang atasan. Dan akhir bulan dia pasti mendapatkan penghasilan atau gaji. Ini mindset karyawan, teman-teman. Lah, mindset ini nggak bisa diterapkan di Anda berbisnis. Mas Haris, saya udah apa namanya ngelakuin kelola kolam, saya udah ngelakuin iklan, saya udah ngelakukan, pokoknya saya sudah ngelakukan apapun yang disampaikan oleh leader saya, tapi kok nggak ada hasilnya. Ingat, Anda masih baru belajar, ya. Mindsetnya jangan fix, ya. Karena Anda bukan seorang karyawan, teman-teman. Anda di usaha ini itu menjadi seorang pengusaha, seorang pembisnis, pembisnis owner, ya. Jadi kalau belum, bagaimana? Nah, apa yang dibangun di mindset seorang pembisnis? Seorang pembisnis itu mindsetnya adalah growth mindset, ya, yaitu adalah dia paham bahwa seorang pengusaha, penghasilan yang dia dapatkan itu dari hasil pencapaian yang dia upayakan. Sehingga kalau Anda seorang pengusaha hari ini kok belum maksimal ya, berarti belajar lagi. Kok hari ini belum maksimal ya? Konsultasi. Kok belum maksimal ya? Coba praktek lagi, konsultasi lagi, diperbaiki terus, diperbaiki. Lama, lama, Anda akan jadi ahli, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, itu juga dibangun kalau Bapak Ibu boleh cek ya, ada namanya buku, namanya bukunya itu Outlier. Outlier. Itu buku yang menceritakan tentang bagaimana Anda bisa menjadi ahli dalam 10.000 jam, Bapak Ibu semuanya, tanpa harus kuliah. Nah, itu. Keren nggak Bapak Ibu semua? Jadi sebenarnya orang ahli itu hanya melakukan pengulangan, diulang-ulang, 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 lama-lama dia akan jadi pintar dan jadi ahli. Oke. Nah, teman-teman semua, ini adalah sebagai gambaran ya. Nah, seorang pengusaha, seorang pembisnis Bapak Ibu semuanya, itu bisnis itu juga lagi dibagi menjadi dua. Ya, ada bisnis konvensional, ada bisnis networking, dan mindset yang dibangun ini pun juga berbeda, teman-teman. Ya, seperti apa kira-kira ya? Nah, ini mindset seorang seorang pembisnis konvensional. Konvensional nih, yang penting adalah dia beli barang, dia jual lagi, dia dapat keuntungan. Ini konvensional, teman-teman. Atau kalau dia nggak bisa jualan, otomatis dia tidak akan punya penghasilan. Nah, ini namanya bisnis tapi konvensional. Ya, jadi intinya konvensional itu kalau mau dapat duit ya saya harus harus jualan, jualan sendiri gitu. Dia harus laku sendiri. Fokusnya adalah hanya fokus keuntungan pribadi. Ini orang-orang konvensional. Yang penting gua untung, ya. Kamu untung nggak untung terserah gitu. Yang penting gua untung. Lah, mindset konvensional ini tidak bisa diterapkan di bisnis networking, teman-teman semua. Karena bisnis networking itu berbeda, Bapak Ibu. Bukan kita bekerja langsung dapat duit saat ini. Bisa sih kalau kita jualan produk, bisa ya. Tapi kalau Anda ingin punya pencapaian yang besar seperti guru kita semuanya ya kayak Pak Harun, Bunda Ana, ya bisa punya income puluhan bahkan ratusan juta, bahkan tidur pun digaji gitu. Itu nggak bisa hanya sekedar cuma jualan, teman-teman. Ya, tapi apa yang dilakukan? Kita fokus bekerja hari ini itu adalah membangun aset, menemukan tim, menemukan mitra, menemukan teamwork, Bapak Ibu semuanya. Betul nggak? Lah, dari mitra ini, dari teamwork ini, kita membangun aset ini itu adalah kita perkaya dengan ilmu dan SDM-nya kita naikkan. Sehingga dari teamwork ini itu bisa menghasilkan yang namanya omset. Jadi pahami, teman-teman. Contoh nih, saya punya mitra sekarang ini ya total 2.000-an kalau nggak salah. Ya. Saya punya mitra 2.000.
Mitra saya ini nggak ada yang jualan, mereka hanya beli produk diminum sendiri, Bapak Ibu semuanya. Itu sama dengan saya ada transaksi 2.000 transaksi. Keren nggak Bapak Ibu semua? Ini mindset networking. Jadi networking itu bukan hanya sekedar saya beli barang, saya jual sendiri. Bukan seperti itu. Ya sampai kapan? Karena kita itu punya kekurangannya adalah punya keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Betul nggak teman-teman? Tapi networking ini adalah membangun sistem, membangun aset, teamwork. Dari teamwork ini mendapatkan omset. Dari omset ini kita mendapatkan bagi hasil atau kita sebut dengan profit sharing dari perusahaan. Ya, jadi apa yang difokuskan di bisnis networking Armina Daily itu adalah Anda fokus pada membangun SDM mitra dan keberhasilan mitra. Kalau mitranya berhasil, tim Anda berhasil, tim Anda gajian, tim Anda punya bonus, punya reward, mereka semangat nggak teman-teman? Semangat. Ketika mereka semangat, mereka bertumbuh. Ketika mereka bertumbuh, maka omset kita, rezeki kita jauh akan meningkat jauh lebih besar lagi. Ya, oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, apa mindset sukses yang harus dibangun di usaha ini? Ya, seperti yang disampaikan oleh guru kita Bunda Ana di MCB, Bapak Ibu semuanya. Hal yang pertama kali yang harus kita punya yaitu adalah dream, impian. Ya, kenapa Bapak Ibu semuanya? Bisnis Armina Daily itu tidak butuh modal besar. Ya, tapi Anda harus punya mimpi besar untuk Anda bisa sukses di usaha ini. Kalau mimpi Anda hanya sekedar bisa makan, ya kan, bisa bayar amanah, bisa bayar utang, ya. Mungkin Artinya Daily meskipun di luar sana bisa, teman-teman. Tapi kalau Anda punya impian besar, ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya, Anda akan memiliki hal yang lebih nantinya. Ya, makanya apa? Modal kita di usaha ini modal kita bukan uang. Modal kita adalah goal, impian. Anda harus punya big dream, ya, menjadi alasan yang kuat. Strong why itu alasan ya. Jadi Anda itu punya alasan yang kuat, kenapa saya harus jalan, kenapa saya harus mau bersusah payah di usaha ini, kenapa saya harus mau apa namanya belajar, konsultasi, praktek. Nah, karena kita punya impian yang besar, menjadi alasan kuat kita menjalankan usaha ini. Mungkin ingin memiliki usaha sendiri, capek saya Mas Haris jadi karyawan setiap hari disuruh-suruh terus itu, ya, punya income yang lebih besar. Yang sekarang ini mungkin income-nya 2 juta, 3 juta, pengen income puluhan juta. Ya, pengen bisa membahagiakan keluarga, bisa mengumrohkan mungkin, bisa menjatah bulanannya mungkin gitu ya. Mungkin pengen punya kebebasan finansial, nggak bingung lagi mau beli sesuatu, nggak bingung lagi gitu ya. Ini. Atau mungkin punya kebebasan waktu. Karena banyak orang itu punya uang banyak tapi nggak punya waktu. Ya, betul nggak Bapak Ibu semuanya? Ya. Nah, mungkin dengan kita memiliki usaha di Anda Daily ini, satu saat nanti kita punya bebas finansial, bebas waktu. Mau kemana aja oke, mau keliling luar negeri oke, mau umroh tinggal berangkat gitu. Ya, nggak bingung gitu ya. Bisa umroh haji, bisa memiliki rumah dan mobil, ya, dan bisa melunasi amanah dan atau mungkin apa aja. Ya, itu jadikan apa? Strong why. Kunci impian ini. Jangan sampai ada yang mau boleh mencuri gitu ya. Karena impian-impian ini ada yang apa namanya? Ada yang ngentai gitu ya. Ada pencuri-pencuri impian itu banyak di luar sana. Ketika Anda pengen punya ini punya itu, Mbak, udah miskin 7 turunan oh adik punya impian kayak gitu kan. Kak langsung ya. Makanya apa? Lindungi impian Anda dengan apa? Salah satunya adalah dengan komunitas yang positif ya. Sering-seringlah Anda bertemu, sering Anda berkumpul di komunitas DCA ini. Karena komunitas ini sangat mendukung Anda untuk apa namanya sama-sama kita itu berjuang bareng gitu, ya, melindungi impian kita, ya. Setelah itu apa? Nggak mungkin impian besar itu tanpa ilmu, teman-teman, ya. So, karena Anda ini adalah orang awam, karena kita ini adalah orang baru di sini, Anda harus lakukan apa? Mulai hari ini dan seterusnya, saya komitmen belajar. Saya komitmen belajar, gitu ya. Hadir di setiap training tanpa tapi, gitu ya. Konsultasi rutin, belajar membangun database, ya. Saya nggak bisa belajar, makanya ini harus belajar, gitu. Rutin hadir dan menghadirkan di DKR, ya. Udah rutin aja. Soal ada yang daftar enggak itu Allahu alam, ya. Itu udah urusannya Allah. Hasil itu bukan urusan kita. Ya, yang penting Anda hadir dan menghadirkan. Kemudian
Sebisa mungkin ketika Anda seperti training seperti hari ini ya, seperti kita belajar seperti hari ini, siapkan buku, siapkan tulisan, Anda catat, Bapak Ibu semuanya. Ya, Anda rangkum nih, hari ini dapat materi apa. Karena kalau hanya cuma mendengarkan, selesai acara itu hilang Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mendengarkan, kemudian Anda menulis, itu bisa nancep di alam bawah sadar Anda. Ya, karena saya pernah belajar di training Bapak Ibu semuanya, kalau hanya mendengarkan, itu paling maksimal kekuatannya 24 jam. Tapi kalau mendengarkan sambil kita mengucapkan, itu bisa bertahan 1 sampai 2 minggu ke depan. Tapi kalau mendengarkan, diulang dengan ucapan, ditambah dengan gerakan, itu bisa melekat, kadang bisa seumur hidup. Halo? Nah, itu kekuatan makanya apa? Dengan Anda ketika belajar selalu ya usahakan posisi duduknya adalah duduk belajar kuliah, membawa buku catatan. Ya, karena ilmu yang diberikan sama guru-guru kita semuanya adalah ilmu yang sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kesuksesan kita di masa depan ya. Dan Bapak Ibu semuanya juga belajar ngomong, belajar menyampaikan. Nggak usah khawatir, ya. Cuman jangan belajar aja nggak mempraktekkan, ya. Makanya learning by doing. Jadi kita belajar sambil praktek, ya. Insya Allah semakin paham, bisnisnya semakin berkembang, ya. Kemudian setelah kita belajar praktek, ya, real action, istiqomah tebar manfaat, aktif share info di media sosial, hadir dan menghadirkan di DKR, membuat daftar nama, ya, membuat goal dan PDC, kontrol mitra. Nah, ini semua menjadi daily activity yang ada di buku kita MCB, ya, teman-teman semuanya. So, kalau Anda mitra baru atau mitra lama, pastikan semuanya teman-teman memiliki buku MCB, ya. Kalau Anda nggak punya, bagaimana bisa mengkontrol daily activity kita, ya? Halo, bisa dipahami teman-teman? Yang belum punya segera pesan, ya. Ini insya Allah Bunda Ana sudah nyetak banyak sekali. Minimal, ya, punya 10 itu. Satu mitra punya 10. 1 bulan habis, 1 bulan habis, 1 bulan habis. Ya, insya Allah Bapak Ibu semuanya. Nggak mungkin nggak ada hasil, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, mindset sukses yang harus kita bangun adalah biar Anda selalu kuat, istiqomah. Lakukan ini Bapak Ibu semua. Belajar pelan, ikhtiar maksimal, komitmen dan istiqomah, hasil cukup Allah yang memantaskan. Ya, banyak mitra ini Mas Haris saya itu udah ngelola kolam, udah belajar Zoom terus-terusan, tapi kok nggak ada pergerakan. Berarti Allah belum memantaskan Bapak Ibu. Kebayang nggak hari ini Anda belum punya banyak ilmu. Allah kirim mitra 100, ya. Pertanyaannya teman-teman, Anda bisa membina nggak? Ya, Anda belum punya ilmu, kirim mitra banyak banget. Bisa nggak membinanya? Belum. Kalau belum bisa membina, kira-kira mitranya bisa jalan nggak Bapak Ibu semua? Kalau mitranya nggak jalan, ya, terus berhenti. Akhirnya aset Anda hilang lagi nggak? Iya. Jadi sebelum Allah kirim mitra banyak, sebelum Allah kirim amanah kita pada mitra, Bapak Ibu, yuk kita fokus pada belajar dan fokus pada mempraktekkan. Insya Allah ketika nanti Anda diamanai mitra, ilmunya udah banyak. Gitu ya. Amin. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini Bapak Ibu semua teknis dan alasan ya Bapak Ibu semua. Kebanyakan orang gagal, mayoritas itu bukan karena dia nggak pinter, ya, tapi karena ribet dengan teknis dan alasan. Padahal itu fungsinya hanya 10%, ya. Contoh, ya, rata-rata orang gagal itu gara-gara 10% ini. Dia ribet dengan 10% ini. Padahal itu nggak terlalu penting, ya. Yang penting tadi Bapak Ibu semuanya, mindset kita, gitu, ya. Banyak orang ketika diajak ini alasan tidak ada pengalaman bisnis, tidak ada modal, gitu kan. Justru Anda di usaha ini, itu Anda akan punya banyak pengalaman, punya banyak ilmu. Meskipun Anda sekarang ini belum punya ilmu, belum punya pengalaman bisnis. Ya, justru kita sekarang ini lagi ngerintis membangun pengalaman bisnis. Ya, tidak punya modal. Justru Anda diajak berbisnis itu biar Anda nanti punya duit, biar Anda punya modal nantinya. Betul nggak? Nggak bisa ngomong. Di usaha ini nggak butuh Anda ngomong, cukup Anda hadir menghadirkan sambil Anda belajar, cepat atau lambat, Bapak Ibu semuanya. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, Anda pasti akan pintar bercerita. Ya, betul nggak Bapak Ibu semuanya? Nggak ada waktu, nggak punya teman gitu kan. Saya itu dari keluarga miskin Mas Haris. Ya, justru Anda berbisnis itu nanti punya banyak waktu, Anda punya banyak teman. Saya sekarang ini punya mitra sekian banyak itu kan saudara baru semua, ya.
orang yang daftar dari saya kenal sebelumnya itu cuman istri saya dan adik saya. Itu udah, lainnya nggak ada yang kenal saya. Ya, nggak ada yang kenal. Bahkan Kak Nahira ini yang jadi hostnya hari ini kan, saya juga nggak kenal awalnya. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Justru dengan bisnis ini Anda nanti banyak teman, banyak saudara. Ya, saya dari keluarga miskin. Dengan bisnis ini Anda akan memutus mata rantai kemiskinan Bapak Ibu semua. Amin ya. Jago closing bisa dipelajari. Product knowledge sudah disiapin ilmunya setiap hari Rabu ya, sama dosen miliar kita Pak David ya. Marketing plan sudah ada ahlinya, banyak ahlinya di sini Bapak Ibu semuanya. Anda tinggal belajar aja ya. Ini teknis Bapak Ibu, nggak usah ribet masalah teknis ya. Strategi bisnis sudah disiapin sama guru kita. Jago internet marketing, ikutin aja kelas-kelasnya ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, beberapa hal itu yang akan menjadikan Anda hati-hati ya. Itu semuanya 10% yang bisa kita pelajari hanya berdasarkan waktu ya. Dan ini adalah penyakit penghambat kesuksesan Anda teman-teman semuanya. Kalau dulu corona itu penghambat pernafasan, kalau penyakit BEZ ini, BEJ ya, ini penghambat kesuksesan ya, yaitu adalah blame, excuse dan justify ya, sukanya menyalahkan leader saya lah, mitra saya berhentilah, istri saya, suami saya, anak saya, semuanya salah. Yang benar dia sendiri gitu ya. Itu nggak bisa, Pak. Itu penyakit alam bawah sadar. Hati-hati. Excuse. Kenapa nggak ikut training? Nggak ada duit. Kenapa ikut training? Nggak ide ini. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa itu, bla bla bla. Itu alasan. Ya, ingat Bapak Ibu semuanya. Alasan itu bisa menguatkan. Alasan juga bisa melemahkan. Ya, alasan Anda itu jenis yang mana? Menguatkan atau melemahkan? Hati-hati. Ya, jadi kalau Anda mau alasan ke leader Anda, ah, itu penyakit ini, gitu ya. Ya, hati-hati teman-teman semua, hati-hati. Ya, satunya adalah pembenaran. Saya kan ibu rumah tangga, saya kan tua, saya kan dari ini Mas Hari, saya itu kan nggak punya pengalaman. Iya, itu benar semuanya. Itu benar, ya. Tapi kalau Anda nyaman dengan itu, maka teman-teman tidak akan pernah bisa berubah. Oke? Nah, itu adalah gambaran yang pertama tentang mindset. Siap kira-kira merubah mindsetnya hari ini? Mau tetap mindset fix atau growth, maunya bertumbuh atau yang pasti-pasti, itu semua pilihan teman-teman. Coba yang siap merubah mindsetnya hari ini, katakan saya. Saya doakan teman-teman semuanya yang siap berubah, Allah tunjukkan jalannya, Allah mudahkan semuanya, dan rewardnya, peringkatnya semuanya tembus melejit semua. Amin. Masya Allah, saya. Masya Allah, luar biasa ya. Semoga teman-teman semuanya yang mau ya siap berubah hari ini, insya Allah nggak pakai lama, 2025 semuanya melejit riutnya. Yang belum umroh bisa umroh, yang belum haji bisa haji, dan yang paling utama semua rezekinya jadi ratusan juta miliaran rupiah. Amin. 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 Oke, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Sekarang ini saya ingin Bapak Ibu semua memperkenalkan Bapak Ibu semua. Nah, kembali lagi, sukses tidak suksesnya itu sekarang adalah kembali lagi Anda memposisikan diri Anda di usaha ini sebagai siapa, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, kita harus mengenal tipe-tipe mitra, Bapak Ibu, ya. Kita mengenal tipe mitra dan juga mengenal diri kita. Anda memposisikan diri Anda itu di mana sih, ya? Anda masuk di Armina Daily ini memposisikan diri Anda sebagai siapa sih? Itu sangat berpengaruh banget Bapak Ibu semuanya. Ya, berpengaruh banget. Betul atau benar? Dan ini yang akan menjadikan apa namanya? Gambaran Anda, hasil Anda di usaha ini, ya. Nah, oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ini kenali partner bisnis Anda sebelum Anda melangkah lebih jauh dalam membangun bisnis besar Anda. Jadi sehingga ketika Anda kenal siapa mitra Anda, siapa diri Anda di usaha ini, Bapak Ibu, Anda nanti nggak akan gampang menyalahkan orang lain, nggak akan gampang menyalahkan siapapun, teman-teman semua, ya. Dan Anda pun nggak akan bingung kalau ada mitra pergi, mitra tidur, mitra berhenti, gitu. Anda nggak akan bingung karena Anda sudah kenal orang ini sebenarnya tipikalnya di mana sih. Dia memposisikan dirinya sebagai siapa sih, ya. Ini. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi di Armina Daily ini ada tiga jenis tipe mitra, ya. Yang pertama adalah tipikal konsumen, yang kedua adalah tipikal
reseller, penjual atau salesman, ya. Dan yang ketiga adalah pembisnis owner. Oke, Anda di mana? Ya. Kalau Anda tahu posisinya di mana, coba kira-kira teman-teman posisinya di mana? Anda itu tipikalnya orang konsumen ataukah reseller, hanya seorang penjual, atau Anda memang memposisikan Anda seorang pembisnis owner di usaha ini, ya. Oh, kan ada di sini kan. Oh, penjual. Lah, ini senang saya itu. Apa namanya? Ada yang jujur gitu. Oh, penjual. Ada yang ketiga ada pembisnis owner gitu. Ya, nggak ada yang salah ya teman-teman. Ingat, semua pilihan, nggak ada yang salah. Oh, salah kalau konsumen? Nggak ada. Oh, salah kalau penjual? Nggak ada yang salah, Bapak Ibu. Ini soal masalah pilihan aja, teman-teman semua. Ya, owner. Nah, oke. Anda harus tahu ya teman-teman semuanya. Perilaku seorang pembisnis owner, seorang apa namanya penjual, seorang konsumen, Anda pastinya harus paham dong, gitu kan? Ini sehingga ketika Anda nanti eh, mitra Anda atau Anda sendiri itu akan tahu, ya. Lah, saya itu di mana sih, ya? Ayo kita bahas sama-sama bareng-bareng ya. Ini, tipikal yang pertama adalah karakter pemakai, ya. Seorang pemakai itu fokusnya adalah hanya fokus memakai dan bisa memperoleh manfaat produk, ya. Terus yang kedua, yang penting bisa dapat harga murah. Jadi seorang tipe konsumen itu daftar join di bisnis Armina Daily biar dia dapat harga distributor, ya. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Iya, biar dia dapat harga murah. Yang penting saya bisa pakai produknya, ya. Terus tidak tertarik untuk menjalankan bisnis, Bapak Ibu semuanya. Anda dorong-dorong, ayolah, ayo ini ikut training, ikut ini. Enggak lah gitu. Nah, masa harus pakai produk itu ke training gitu kan. Ya. Nah, ingat, oh berarti ini adalah tipikal mitra saya adalah tipikal konsumen. Jadi ini nggak perlu apa namanya Anda dorong-dorong terlalu terlalu keras. Nanti dia malah berhenti nggak mau konsumsi produknya, malah sayang kan? Kan nggak apa-apa, biarin dia konsumsi produknya. Minimal kan masuk omset, betul nggak teman-teman? Ya, biasanya kadang mereka tidak tahan lama tergantung service leader. Ya, seorang konsumen itu harus terus ditanyain gimana ibu, gimana ini. Ya namanya konsumen, dia harus diservis. Ada leader yang butuh diservis sama leadernya, itu tipe konsumen berarti. Hati-hati. Karena seorang leader itu nggak butuh diservis, tapi dia punya inisiatif untuk nyari leadernya. Der, aku mau konsultasi. Der, aku targetku belum tembus nih. Apa yang harus tak lakukan? Ya, beda. Kalau seorang konsumen enggak. Ya kalau oh ini mitraku konsumen ya udah berarti dimanja-manja aja biar setiap bulan selalu belanja. Titik, ya. Ya nggak salah Bapak Ibu semua. Masa seorang konsumen Anda mau dorong-dorong untuk bisnis, kasihan dong. Gitu. Ya. Terus yang kedua, tipikal mitra apa namanya? Tipikal penjual atau reseller, ya. Biasanya mitra ini adalah fokus pada mencari konsumen. Dia hanya fokus jualan, jualan, jualan. Saya punya mitra seperti itu punya. Saya punya. Bahkan omsetnya gede banget, teman-teman. Ya. Dan ini Bapak Ibu semuanya fokusnya adalah dia memang jualan gitu. Ya, saya senang tetap. Kenapa? Karena punya mitra yang pinter jualan itu juga membesarkan omset kita. Betul nggak teman-teman? Kalau kita tadi di sini itu konsumen, ya kan? Kalau Anda ketemu orang di luar sana, ya Anda diceritain sama tetangga Anda, Mbak, itu loh si A, itu saya lihat itu juga pakai Armina Daily, tapi buktinya ya nggak sukses-sukses. Mungkin itu. Nah, ini mungkin bisa jadi dia adalah tipikal konsumen, ya. Jadi jangan dijadikan apa? Jadikan wacana. Kalau ada orang ngomong, mungkin yang diomongkan tadi adalah tipikal Anda bisa jawab, oh iya Mbak, dia kan hanya memakai produk, Pak, gitu. Ya. Terus yang kedua, seorang konsumen, Bapak Ibu, seorang penjual itu fokusnya adalah mencari konsumen. Yang penting gua bisa menjual, menjual dan menjual, gitu. Paling-paling yang dicari yaitu adalah target keuntungan pribadi sebesar-besarnya atau biasanya cari plan A gitu kan, dulu dulu plan A gitu kan. Kenapa? Ya karena dia targetnya adalah hanya cuma cari keuntungan pribadi. Ya, apakah salah? Enggak, tidak salah Bapak Ibu semua. Ini sama bisnis, tapi memang kan dia punya fokus sendiri gitu. Ini harus tetap kita bina, nggak boleh dimarah-marahin gitu ya. Karena bagaimanapun dia juga menghasilkan omset buat kita gitu, ya.
kemudian tidak fokus pengembangan SDM dan tidak tertarik membangun aset. Anda kenal orang-orang seperti ini atau Anda pernah melihat? Anda ramut Bapak Ibu, nggak apa-apa, ya. Yang penting gue untung dulu, gitu. Yang penting saya untung lah, gitu. Nggak mau tahu lah, sementing saya untung, ya. Ada, tipikal seperti ini ada. Dan Anda nggak boleh nyalain, Anda nggak boleh dorong atau memaksa yang lain. Karena apa? Karena dia memang lagi stuck di sini. Dia tipikal mitra reseller atau penjual. Tetap dibina, tetap dibangun hubungan, karena beliau menghasilkan omset besar di usaha Anda, di jaringan Anda, ya. Oke. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ini kan saya ngomong dari tadi kan ciri-ciri ya, Bapak Ibu semua. Nah, karakter pembisnis owner, ciri-cirinya jelas, teman. Kalau tadi konsumen ciri-cirinya apa jelas. Kalau tadi penjual ciri-cirinya apa jelas. Kalau sekarang ini adalah seorang owner, ciri-cirinya juga jelas. Seorang owner ciri-cirinya adalah pembelajar, suka mengikuti training dan pengembangan SDM. Ya, karena seorang owner itu tahu bahwa saya membangun bisnis. Karena dia punya kesadaran yang sangat tinggi, ya, terhadap dirinya sendiri, Bapak Ibu semua. Ini seorang owner, ya. Makanya di luar sana banyak training-training seorang CEO menjadi CEO, yuk trainingnya puluhan juta, Bapak Ibu semua. Ya, bahkan ada yang ratusan juta. Kenapa dia mau ngeluarin? Ingat, karena dia seorang owner, menjadi pembisnis owner. Ya, karena dia sadar bahwa dia belum cukup ilmunya, makanya apa, dia selalu mengikuti training. Ya, kalau Anda ketemu dengan mitra-mitra seperti ini, ya, suka mengikuti training pengembangan SDM, fokus membangun aset, ya, target utamanya adalah membangun SDM mitra, itu udah kelihatan jelas banget. Oh, ini mitra. Cek. Oke, jelas banget ya, ini ciri-cirinya. Fokus pada kesuksesan mitra baru dirinya. Kalau Pak Harun bilang you untung, gua untung, ya, kamu untung dulu baru saya, mitra sukses dulu baru insya Allah saya nyusul. Itu udah pasti, otomatis teman-teman. Lebih tertarik dengan reward, ya, dan plan B dari plan A. Ya, kalau kalau sekarang lebih tertarik pengembangan reward, ya, kemudian peringkat, gitu ya. Dibandingkan hanya cuman fokus closing, 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 closing gitu. Tapi penting juga, kalau sekarang ini penting juga. Tapi yang paling utama adalah closing dibina. Bagaimana membinanya? Gampang. Hadirkan aja di setiap ilmu-ilmu yang sudah disiapkan oleh TCA, Bapak Ibu semuanya. Karena kita sudah punya kampus miliardernya. Sehingga memberikan pengembangan SDM mitra, insya Allah akan jauh lebih mudah saat ini. Ya, oke teman-teman semuanya. Nah, ini skalanya Bapak Ibu kalau saya boleh mengatakan ya. Hmm, oke, ini skalanya teman-teman. Jadi sehingga ketika Anda tahu skalanya ini, Anda nggak bingung, ya. Jadi di usaha ini pun paling banyak di mana? Paling banyak 70%-nya itu adalah seorang konsumen, teman-teman. Ya, di dalam sebuah perindustrian jual beli Bapak Ibu semuanya, 70% pemakai itu wajar dan itu normal Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, 20% teman-teman, yaitu adalah reseller dan itu sangat-sangat normal, ya. Dan yang terakhir adalah 5 sampai 10% teman-teman. Itu adalah owner. Dan ini itu wajar dalam sebuah bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda memosisikan diri Anda di mana, teman-teman? Ya, Anda di mana? Oke. Jadi kalau saya katakan, jadi mitra-mitra di Armina Daily ini, ya, ownernya itu memang nggak banyak. Bukan berarti bukan berarti ini yang milik kita, enggak. Bener-bener mitra yang memang bener-bener mau.
ya menjalankan usaha ini dengan luar biasa Bapak Ibu semuanya, itu 5-10%. Dan orang-orang yang bertahan itulah yang nanti akan menjadi bukti-bukti sukses di usaha ini. Ya, lah so mulai hari ini dan seterusnya, ya, di mana posisi Anda? Ya, halo, tulis kolom komentar dong. Siap jadi seorang owner. Berarti siap melakukan segala apa teman-teman? Ya ini, Anda siap ikutin segala training. Anda harus fokus membangun aset. Nggak boleh mengeluh. Leader itu nggak boleh gampang ngeluh, patah semangat gitu. Ya, butuh waktu minim 1, 2, 3 tahun ke depan, teman-teman. Oke, owner. Anda harus fokus mengembangkan mitra, ya. Anda harus fokus membangun aset, ya, ngejar reward, gitu. Insya Allah, Bapak Ibu semuanya. Kalau benar-benar Anda fokusnya udah tepat, nothing impossible. Nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Ya, oke, siap menjadi seorang pebisnis owner. Ya, oke. Sebagai ini penutup Bapak Ibu semuanya. Ya, target sebagai seorang pebisnis owner, apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama adalah Anda harus mulai fokus bangun aset. Ya, temukan jalur langsung Anda. Minimal 3 mitra aktif dan produktif. Kalau sekarang menurut saya sih minimal 3, tapi kalau bisa 10 gitu ya. Biar Anda bisa naik peringkat gitu. Ya, lebih detailnya lagi nanti akan dibedah di marketing plan ya teman-teman semua. Ya. Nah, ini yang paling utama, fokus bangun SDM, fahamkan ilmu Samil dan MCB. Setiap mitra harus tergantung dengan dua ini. Bukan tergantung dengan leader ya, tapi tergantung dengan sistem. Ya, mulai kenalkan dengan namanya Samil dan MCB. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri ya, teman-teman semuanya. Karena kenapa Bapak Ibu semuanya? Kalau mereka sudah tergantung dengan sistem, maka ada atau tanpa Anda, mitra itu akan terus jalan sendiri Bapak Ibu semua. Karena sistem itu akan terus berjalan, ya. Ini. Nah, terus yang kedua adalah sama halnya kalau Anda seorang ini temukan pelanggan aktif. Pelanggan aktif bisa jadi mitra konsumen juga boleh gitu kan. Atau pelanggan-pelanggan aktif, ya, tetangga, saudara, ya yang bisa mau konsumsi produk kita. Karena produk kita bagus banget Bapak Ibu semua. Makanya teman-teman harus belajar product knowledge. Dia setiap hari Rabu ya, teman-teman harus hadir, harus memahami ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen kita tentang product knowledge. Sehingga Anda bisa menceritakan gitu ya tentang kehebatan dari produk-produk kita. Bangun kedekatan dan servis dengan baik sebaik mungkin. Ya, saya pun juga punya Bapak Ibu semuanya konsumen-konsumen aktif ya meskipun nggak banyak, tapi alhamdulillah memudahkan atau meringankan kita setiap bulan transaksinya, betul nggak? Iya dong, ya. Terus Anda juga bisa mulai membangun yang namanya seller, gitu ya. Reseller juga boleh. Kalau kalau nggak gitu, bangun afiliasi juga bisa gitu. Bagaimana ilmunya nanti bisa Anda tanyakan kepada leader. Tapi insya Allah nanti di sini juga akan diberikan. Karena kenapa? Banyak orang yang mungkin mereka hobi jualan online, tapi tidak mau bergabung di usaha ini. Ya udah, jadikan dia reseller kita aja. Mbak, nih produkku, ini produknya bagus-bagus, jualin. Nanti bagi hasil. Lumayan kan, Bapak Ibu semuanya. Anda punya 10 reseller, 10 reseller 1 bulan bisa ngejual 10 produk. 100 produk terjual Bapak Ibu. Lumayan omsetnya teman-teman. Betul nggak kira-kira? Nah, karena kita pembisnis owner, otak yang dipakai Bapak Ibu semuanya. Jadi pembisnis owner itu yang digunakan bukan tenaganya. Ya, bukan sekedar hanya tenaganya, tapi ini pola pikirnya Bapak Ibu semua. Ya, so hari ini Bapak Ibu semuanya semoga bisa menjadi kekuatan ya buat kita semuanya. Ya, dan yang paling utama lagi adalah Bapak Ibu usaha ini kita beruntung. Ya, kita beruntung banget dipertemukan dengan usaha ini. Sekarang pertanyaannya adalah Bapak Ibu semua, Anda yang hari ini sudah hadir, ya, Anda udah punya impian belum? Anda terus ngikutin nggak? Ya, Anda siap nggak belajar di usaha ini? Ya, pertanyaan cuma dua, Bapak Ibu semuanya, ya kan? Kuat mana, Bapak Ibu semuanya? Impian Anda atau alasan Anda, ya, atau BEJ Anda? Kalau kuat alasannya, lupakan untuk kita bisa berhasil. Tapi kalau kuat impian Anda, selamat. Insya Allah, Januari, Bapak Ibu semuanya, kita bisa ketemu di panggung milad, kita bisa ketemu di puncak kesuksesan. Insya Allah, Anda bisa menjadi salah satu peraih-peraih cash reward berikutnya. Amin, amin, ya Robbal Alamin.
Oke, mungkin itu ya untuk apa namanya yang bisa saya sampaikan untuk materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke,